Anselmus Selfus WG lahir di keluarga petani tembakau sederhana di sebuah desa kecil bernama Kluang Rotat, kira-kira 1 jam perjalanan dari kota Maumere. Sulung dari 9 bersaudara ini adalah anak kesayangan sang ayah dan pamannya. Pilihannya untuk masuk seminari tumbuh dari keinginannya sendiri. Sempat ditentang keras oleh ayahnya, tetapi Ansel muda tetap nekat melanjutkan pendidikan imamatnya hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah mendapatkan lampu hijau dari Tata Suci Vatikan untuk ditabiskan menjadi imam, Frater Ansel justru keluar dari seminari. Karena waktu itu mama meninggal, kami masih kecil, sehingga dorong minta untuk tinggal dengan mereka. Sedangkan saya tidak bisa harus dekat dengan bapak, gitu. Mama meninggal, kami masih kecil. Saya baru umur 2 tahun, pater baru 4 tahun. Tamat SD, dia minta bapak untuk urus dia sekolah di seminari. Dia sendiri yang mau di seminari. Sendiri, bukan dia punya niat dari orang tua, tidak, dari dia sendiri. Dia memang nekat memang mau jadi pastor waktu itu. Di waktu bapak ikut, ini ada satu kakak sepupu tabis, Romo Ardi. Jadi bapak ikuti acara misa pentabisan. Kakak juga hadir waktu itu, karena mereka beda kampus, tetapi hadir kami satu kampung. Jadi waktu doa penyerahan dari orang tua ke Romo yang di Baru Sinar Tabis itu, bapak lihat rasa sedih. Setelah pentabisan habis, dia langsung ke seminari Ledelero untuk minta rektor dikeluarkan. Dia dikeluarkan itu, Frater Ansel dikeluarkan. Jadi kakak tidak tahu waktu itu. Jadi kakak pulang acara pentabisan ke Ledelero. Sampai di sana rektor bilang, ya Ansel, engkau keluar karena bapakmu tidak setuju untuk kau jadi pastor. Nah, jadi kakak juga langsung ke kampung ketemu dengan orang tua. Sebagai teman, kami berjuang untuk pergi bertemu dan bisa berbicara dengan Bapak, meminta restu supaya Frater Ansel waktu itu bisa melanjutkan panggilannya, mengikrarkan kaum kekal sebagai anggota Serikat Sabda Allah dan ditabiskan menjadi imam. Tetapi jawaban Bapak waktu itu amat tegas. Seandainya Frater Ansel ditabiskan menjadi imam, saya pasti harus memilih jalan. Waktu itu pesan beliau, saya mati saja. Dengan jawaban ini kami semua akhirnya mengalah, termasuk Romo Ansel sekarang mengalah. Tetapi jawab kakak, dia bilang, bapak urus adik-adik, saya mau pergi melarat. Keputusan Frater Ansel untuk keluar dari seminari dan pilihan untuk pergi melarat membawanya ke Pekanbaru, di mana dia bekerja sebagai guru di sebuah sekolah Katolik, Sekolah Santa Maria Pekanbaru. Sebagai seorang guru, Bapak Ansel dikenal sebagai guru yang baik dan dekat dengan kolega dan murid-muridnya. Bapak Ansel yang mengajar agama Katolik juga menjadi bapak baptis bagi beberapa muridnya. Ya, lihat apanya, orangnya nampaknya jujur, baik, bisa berteman, bisa menyesuaikan diri, dan tidak banyak cincong-cincong. Ya, kalau di sekolah, kalau di kelas, dia betul-betul sebagai guru. Ya, kalau di luar ya bu gurau. Ya ada batasnya dengan anak-anak gitu juga. Dia juga pernah jadi bapak permandian.
Banyak juga anak-anak yang dia ajar agama dipermandikan. Kan di sini Pekanbaru kita campur banyak. Tahu dia pokoknya di Pekanbaru pasal orang yang baik tanpa cacat. Selama dia 10 tahun di Pekanbaru itu tidak pernah pulang. Tetapi dia rutin kirim uang untuk orang tua, tanya orang tua punya penyakit. Ya, yang dia urus satu yang perempuan sampai dengan tamat SMA saja, yang 2 itu sampai dengan S1. Tapi dia masih berpikir tentang tanggung jawabnya sebagai anak pertama untuk adik-adiknya. Dan dia mau supaya adik-adiknya sekurang-kurang juga punya pendidikan. Soal pekerjaan, silakan saja. 10 tahun merantau di Pekanbaru, panggilan imamat Bapak Ansel ternyata tidak juga padam. Tanpa memberi kabar kepada keluarga terlebih dahulu, Bapak Ansel memutuskan melanjutkan lagi panggilan Tuhan. Novisiat SPD di Batu Malang menjadi pilihan Bapak Ansel untuk meneruskan panggilan yang tertunda. Saya waktu itu usia 19 tahun. Ya. Kemudian ketemu teman yang frater novis juga usianya 40 kan, waduh saya kaget kok ada yang seperti ini gitu ya. Ya apa kan ya pikiran anak muda kan usia-usia 19 tahun, ini ngapain orang ini apa masuk lagi, bukannya dia udah bekerja, sudah punya penghasilan, sudah mapan hidupnya ya, untuk apa ada masuk lagi ke SPD ya. Usia ya dalam hati saya nih mungkin setelah tabisan berapa tahun dia mati lagi, hanya berapa tahun aja jadi pastor, tapi ternyata umur panjang juga dia. 10 tahun lebih dia lamar lagi ke Malang. Diterima di Malang, tetapi harus tanda tangan rekomendasi formulir yang diberikan dari rektor Malang untuk orang tua harus tanda tangan. Setelah formulir itu sampai, Bapak tetap tidak mau tanda tangan. Alasan tidak mau jadi pastor, anaknya tidak boleh jadi pastor. Akhirnya adik perempuan satu, dia tanda tangan sembunyi. Kirim sampai di Malang. Sampai di Malang dicek bahwa ini palsu, bukan Bapak punya tanda tangan. Akhirnya waktu saya masih di sini, saya masih di Manggarai sini, saya tinggal di Biara. Kerja di Biara Susteran. Setelah dilihat tidak, orang tua tidak setuju, dia telegram ke saya di sini, minta pikiran kepada saya punya suster. Saya tanya sama suster, ini kakak ini nekat mau jadi pastor, tapi Bapak tidak setuju. Akhirnya suster jawab, iya kalau Bapak tidak setuju, kenapa dipaksa? Saya diam. Tidak lama suster bilang apa? Oh, ada Pater Stanley Parlo, orang Polandia. Akhirnya saya pergi ke Proti, ketemu Pater Stanley Parlo. Saya cerita langsung tentang itu. Akhirnya Pater Stanley Parlo dia jawab di omongan saya, iya Bapak dosa besar menghalangi panggilan Tuhan. Lalu Pater tanya sama saya, kamu berapa orang? Kami ada 9 orang bersaudara. Iya, kamu 9 orang itu adalah titipan Tuhan untuk Bapak mendidik dan membesarkan sehingga kelak menjadi manusia yang baik. Tetapi salah satunya Tuhan panggil untuk menjadi pelayan. Kenapa Bapak larang? Bapak dosa, itu titipan Tuhan anak itu. Lalu Pater bilang, kau harus berangkat ke Maumere sudah. Akhirnya besoknya saya langsung berangkat. Saya tiba di Maumere malam jam 10. Setelah mereka masak makanan mau makan, saya omong bilang sebelum kita makan saya ada omong. Saya tanya, Bapak ada kakak ada kirim format untuk Bapak tanda tangan? Dia bilang iya benar, tetapi saya tidak mau tanda tangan. Alasan Bapak bagaimana? Dia bilang saya tidak mau anak saya jadi pastor. Saya sewa setengah mati, jadi saya tidak mau, saya anak itu harus untuk saya. Dalam baik coba Bapak kalau punya pikiran begitu, saya ada omong sedikit Bapak. Kami ada 9 orang itu titipan Tuhan Bapak. Saya omong sampaikan seperti yang disampaikan oleh Pater tadi.
Kami 9 orang dititipkan oleh Tuhan untuk Bapa mendidik kami dan kelak menjadi manusia yang baik. Langsung dia jawab, ya karena kau sudah tinggal di biara, kau sudah berkhotbah dengan saya. Dan bukan begitu Bapak. Semua kami ini adalah titipan Tuhan untuk Bapak punya tanggung jawab mendidik kami. Tetapi salah satunya Tuhan panggil menjadi pelayannya, tetapi Bapak larang, Bapak dosa besar Bapak. Malah waktu itu dia mulai jatuh air mata sudah Bapak. Sudah jatuh air mata. Iya kalau omong banyak, mana itu surat saya tanda tangan. Perjalanan panggilan seperti ini untuk saya harus ancungkan jempol. Karena sudah keluar, di luar itu kan dengan guru, pasti banyak godaan. Tapi toh sudah sekian lama dia masih masuk itu, untuk saya itu yang sangat mengesan ya. Jadi pasti panggilannya sungguh-sungguh pergumulan sungguh jadi. Setelah ditabiskan menjadi imam pada 12 September 1996, Romo Ansel diutus untuk berkarya di paroki Tuham Beluan Nias, Gereja Santo Fransiskus Asisi. Selanjutnya, Romo Ansel ditugaskan untuk mengabdi di paroki Bekasi Santo Arnoldus Jansen, paroki Pademangan Santo Alfonsus Rodriguez, dan di paroki Keranji Santo Mikael. Perawakan yang hitam besar dan berpenampilan selalu serius membuat banyak orang menilai Romo Ansel sebagai orang yang kaku dan galak. Kata-kata yang ceplas-ceplos dan bernada tinggi seolah memberi penegasan bahwa Romo Ansel adalah orang yang sangat disiplin dan tidak suka basa-basi. Memang pertama kali saya bertemu beliau itu saya takut karena dia nampak serius ya. Serius sekali dan kayaknya itu jarang senyum. Ya, Romo Ansel kan dikenal sebagai orangnya pastor yang galak, yang suka dalam tanda kutip marah-marah, ya. Kata-katanya gimana ya? Keras. Ya. Ada yang mengatakan kata-katanya kasar, menyakitkan. Ya. Cap seperti itu kayaknya sulit dihilangkan dalam udah melekat. Jadi Romo Ansel langsung to the point aja. Salah satu contohnya yaitu orang berpakaian tidak pantas, nanti saya doakan supaya rumahnya terbakar. Hanya baju itu yang tertinggal. Itu kan sebenarnya ekstrim sekali, tapi tujuannya baik. Lugas saja begitu, dengar tidak enak. Tapi itu karena komitmen dan serius mau menjalani apa yang menjadi ketentuan gereja misalnya, aturan liturgi. Dan untuk saya itu bagus. Di balik pribadi yang terlihat kaku dan keras, ternyata Romo Ansel adalah seorang pendoa yang setia dan disiplin. Banyak orang sudah didoakan dan mendapatkan berkat dari Tuhan melalui perantaraan doanya. Dan dari segi spiritual, kehidupan rohani, dia sangat memperhatikan kehidupan spiritualnya. Dia berdoa dengan disiplin, ya. Dia ada waktu-waktu khusus untuk berdoa. Beliau itu dekat dengan umat sebagai pendoa. Karena umat banyak sekali yang meminta beliau berdoa dan doa-doa beliau itu luar biasa. Kalau menurut Romo Ansel sendiri itu karena beliau itu tadi sudah mencapai suatu tingkat di mana dia bisa berdoa dengan suatu keadaan di mana dia benar-benar terlepas dari segala sesuatu, benar-benar bersih dari apa yang ada di sekelilingnya, sehingga dengan demikian apa yang dia ucapkan kepada Tuhan itu bisa lebih sampai, dapat dikatakan demikian. Dan kalau menurut saya, yang banyak saya amati ya, karena hidup dia dalam doa itu begitu kuat, makanya istilahnya tuh dia sendiri itu punya suatu tangan sakti lah. Lalu karena saya lektor pada saya itu, saya hubungi dia untuk memberikan sakramen pembinyakan kan, dan berdoa kepada orang itu. Ada 2 orang pada waktu itu. Lalu
selesai kami berdoa di situ, seminggu 2 hari sebelum itu kan dia bisa orang itu kerja. Memang saya terkejut, makanya aku bilang Pak Romo ini orang yang tekun berdoa ya. Tekun berdoa, bisa Tuhan mendengarkan doa-doanya untuk orang sakit. Itu pengalaman saya. Ada 2 orang pada saat itu, sembuh total pada saat itu. Untuk sama satu di Pademangan ada sepasang umat, itu minta doa, minta keturunan, terkabul. Dari hal inilah ya banyak orang datang kepada Romo Ansel ya, untuk didoakan. Ya, kadang juga hanya untuk minta supaya bawa air itu didoakan, kemudian air itu akan dipakai entah untuk yang sakit, entah untuk pokoknya untuk penghayatan iman seseorang ya. Saya sempat tanya kalau kis untuk air itu, Moh, kok air kenapa sih, Moh? Loh, air baptis saja dari air. Tuhan Yesus itu coba mukjizat yang pertama air gitu. Ya, Tuhan Yesus ketika beliau yang terakhir wafat itu juga keluar airnya, darah kan, air dengan itu ya seperti. Jadi air itu ada nilainya yang positif gitu ya. Nah, bahwa kemudian didoakan dan kemudian ini ya beliau menyerahkan pada kita semua ya. Romo Ansel sepertinya banyak orang sudah mengetahui bahwa dia spesialis untuk mengusir setan. Di Pademangan itu dia sering didatangi orang-orang yang kerasukan setan ya. Dia selalu katakan kepada saya, kamu jangan ikut-ikut kalau saya lagi mendoakan orang yang kerasukan setan, gitu. Nanti dosa-dosamu akan disebutkan semua oleh dia yang kerasukan setan itu. Kalau kamu nggak mau dosamu ketahuan orang lain, jangan ikut-ikut dengan saya, katanya seperti itu. Ya. Mungkin tidak semua Romo punya kemampuan yang dianugerahkan Tuhan untuk itu, tetapi bahwa Ansel memiliki itu ya ini mungkin sesuatu yang disyukuri bahwa dia punya itu, tapi harus diyakini bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja termasuk Ansel ya. Itu omongan Romo Ansel itu bisa menjadi kutuk atau berkat. Dan itu betul. Mengapa itu bisa terjadi? Karena orangnya sungguh-sungguh mendedikasikan dirinya kepada Tuhan dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak dan pilihan Tuhan. Jadi ya sebenarnya kalau sudah seperti itu bukan dari Ansel yang ngomong, itu Tuhan yang ngomong. Jadi sama saja kalau kau dengarkan Tuhan ya kau dapat berkat, kau nggak dengarkan Tuhan ya kau kena kutuk. Itu saja, sesimpel itulah kalau kita mengertinya itu. Keteguhan hati, kesetiaannya terhadap panggilan, dan ketekunannya dalam doa adalah contoh nyata yang Tuhan tunjukkan kepada kita semua untuk kita teladani. Lewat kata-katanya, kita selalu diingatkan untuk selalu kembali kepada Tuhan. Pada tahun 2021 ini, Romo Ansel merayakan syukur 25 tahun imamatnya. Tuhan telah menyertainya sejak awal ia dipanggil untuk menjadi pelayan hingga saat ini. Semoga semangat pelayanan dan panggilan menjadi imam tetap terus berkobar dan tetap mewartakan sabda Allah dan menjadi berkat bagi semua orang. Romo Anselmus Selfus WGSWD, selamat merayakan syukur imamat ke-25, Profisiat, Tuhan memberkati. Setiap hari ku lalui penuh syukur padamu, segalanya telah kau beri, hujan berkat melimpah. Ku kan tetap mengikuti panggilan-Mu ya Tuhan, ku serahkan segalanya di bawah salib-Mu. Dalam hidupku selalu ku dengar
Ku tahu ya Tuhan, padamu ku rasa bahagia. Padamu ku rasa bahagia. Padamu ku rasa bahagia.